Selamat berjumpa lagi seluruh mahasiswa peserta mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengantar ilmu pertanian atau sering disebut dengan PIP. Tentunya mendengar istilah pertanian para mahasiswa sudah tidak asing lagi, di mana pertanian adalah salah satu aktivitas produksi dengan memanfaatkan lahan dan tanaman untuk menghasilkan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, baik untuk konsumsi diri sendiri ataupun dipasarkan ataupun dijual dan diolah menjadi produk-produk primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Kalau kalian melihat suatu kata yang namanya nourish the biome and see profit flourish, ini artinya bahwa apabila kita melakukan satu aktivitas untuk menunjang peningkatan biomasa suatu produk, maka kita akan bisa melihat hasilnya. Oke, pada pendahuluan ini kita akan membahas apa itu ilmu pertanian. Dalam ilmu pertanian dalam mata kuliah ini kita akan bahas beberapa istilah penting. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang agroindustri. Apa itu agroindustri? Yang berikutnya agrobisnis. Dan kita akan bahas lebih sedikit detail walaupun secara luas tentang pertanian dan peternakan, karena sebagian besar di sini adalah mahasiswa peternakan. Oke, apa itu agroindustri? Pengertian dari agroindustri adalah bahwa agroindustri atau sering juga disebut dengan industri pertanian yang beragam dan berbeda satu sama lain dalam berbagai literatur atau referensi, di mana kata agro sendiri artinya secara harfiah adalah pertanian. Lalu industri atau industry yang berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu industrie, yang berarti aktivitas yang kemudian berasal dari bahasa Latin sebenarnya, yaitu industria, yang berarti kerajinan, aktivitas, sehingga kata industri itu sendiri merupakan kata nomina atau kata benda. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana dengan sebuah agroindustri. Ya, dari gambaran ini bisa lihat bagaimana aktivitas agroindustri modern sampai dengan produksi tanaman yang sudah dihasilkan dan nanti akan diperoleh hasil atau panen. Pengertian tentang agroindustri atau industri pertanian yang beragam dan berbeda satu sama lain dalam berbagai literatur atau referensi. Ya, kita lihat. Maaf, ini mengulang lagi. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan dengan agroindustri atau produksi pertanian, mulai dari pertanian yang sangat tradisional dengan hanya memanfaatkan tenaga manusia, lalu dia berkembang dengan memanfaatkan tenaga hewan, lalu dia berkembang mulai dengan memanfaatkan alat-alat pengolah pertanian, ya, atau mekanisasi. Dan sekarang pada era digital ini, agroindustri sudah berkembang sangat pesat dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi komputer atau komputerisasi, dengan memanfaatkan artificial intelligence, dengan memanfaatkan pesawat non-awak untuk melakukan penyerbukan ataupun pengendalian hama. Nah, ini adalah perkembangan agroindustri yang akan kita bahas dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Adapun bermacam-macam industri pertanian, mulai dari industri pertanian perkebunan. Jadi dalam pertanian di sini adalah pertanian dalam arti luas. Artinya pertanian perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan. Itu adalah semua dalam arti luas artinya pertanian. Nah, kita ambil satu hal macam-macam dari perkebunan misalnya. Perkebunan karet meliputi kebun karet untuk memproduksi getah karet. Proses karet atau bagaimana getah itu dirubah menjadi lateks dan pemasaran. Nah, ini adalah contoh satu agroindustri. Lalu perkebunan teh meliputi kebun teh untuk memproduksi daun teh, pabrik teh untuk memperoleh jadi teh seduh atau
kemudian dapat diekspor lewat berbagai macam organisasi atau biasanya asosiasi. Ataupun perkebunan kopi, meliputi kebun kopi itu sendiri, di mana dari kebun kopi itu akan menghasilkan buah kopi. Lalu buah kopi itu diproses dari mengelupas bagian kulit luar, pulpnya, lalu pengeringan atau dilakukan fermentasi sebelumnya itu, pengeringan, penyortiran atau sortir, kemudian dilakukan apakah pengolahan atau dilakukan langsung pemasaran. Nah, ataupun juga pabrik gula. Pabrik gula atau perkebunan gula yang dulu dan sekarang itu sudah mengalami pergeseran seperti kita lihat mulai dari yang tradisional sampai dengan modern. Sehingga dalam pabrik gula ini kita lihat yang dulunya sekarang ya terus berbagai macam pabrik gula yang ada di Indonesia seperti di Jatiroto, Jati 7, Gunung Madu, di mana ketiga pabrik gula ini mempunyai atau menguasai lahan untuk produksi bahan baku tebu serta memiliki kemampuan untuk mengolah gula menjadi gula yang siap untuk dipasarkan. Ataupun perkebunan kelapa sawit. Beberapa perkebunan kelapa sawit memiliki lahan kebun yang sangat luas dan juga memiliki pabrik dan mempunyai jaringan distribusi pemasaran. Pabrik-pabrik ini biasanya kalau di Manokwari misalnya kita atau di Fafak itu pabrik sampai dengan menghasilkan CPO atau crude palm oil ya, CPO disingkat dengan CPO. Nah, biasanya CPO ini baru diambil dari kulit buah daging, belum bijinya. Bijinya biasanya dikirim ke pabrik lain untuk bisa mengolah, mengekstrasi, mengambil minyak yang ada dalam biji buah. Beberapa pabrik hanya memiliki pabrik, sedangkan bahan baku itu biasanya membeli dari perkebunan rakyat atau dari perusahaan perkebunan atau perusahaan pertanian yang lain. Nah, begitulah gambaran bagaimana berbagai macam industri pertanian. Dulu ada perkebunan ya tanaman sisal untuk karonggoni atau sering disebut dengan delanggu. Ya, delanggu sekarang ini sudah ditutup karena karonggoni sudah dikalahkan atau digeserkan dengan karung plastik anyaman yang lebih praktis, ringan dan juga tidak tembus air, dan bahan-bahan pertanian contohnya seperti beras, gula dan lain sebagainya disimpan akan menjadi lebih aman. Karena karonggoni dulunya itu biasanya tidak aman karena mudah untuk dibuat sarang-sarang serangga tertentu untuk menyerang hasil-hasil pertanian terutama padi ataupun beras. Ciri perkebunan ya, ada perkebunan nasional atau PN perkebunan atau PT Perkebunan Nusantara atau perkebunan swasta, di mana biasanya cirinya mereka menguasai dan mengelola lahan kebun sebagai hak guna atau hak sewa lahan petani untuk memproduksi dan menghasilkan bahan baku. Biasanya mereka memiliki pabrik, melakukan proses untuk mengolah bahan baku menjadi komoditi yang khas, memiliki jaringan pemasaran atau memasarkan sendiri melalui berbagai macam asosiasi dari berbagai macam komoditi. Ya, biasanya komoditi-komoditi sejenis, misalnya komoditi gula, pala, kelapa sawit dan lain sebagainya, ataupun melalui badan usaha pemerintah yang namanya Bulog, badan usaha logistik pemerintah. Lalu memiliki agen-agen atau agen eksportir baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kegiatan-kegiatan perkebunan itu biasanya meliputi 3 hal. Ya, jadi kegiatan-kegiatan perkebunan itu meliputi 3 hal, yaitu pertama, budidaya tanaman atau produksi untuk menghasilkan bahan baku, bahan dasar atau raw materials atau raw material supply. Nah, juga melakukan pengolahan. Yang kedua adalah pengolahan yaitu merubah bahan baku menjadi komoditi yang dapat dipasarkan melalui konservasi, preservasi dan juga konservasi transformasi. Transformasi. Lalu melakukan pemasaran dan distribusi. Ya, jelas ya dari istilah-istilah ini. Kalau kita lihat makna dari konservasi dan preservasi artinya diusahakan
setiap produk itu dia bersifat continue atau sustainability. Artinya dia bisa cepat kembali, dia preservasi. Lalu memiliki nilai konversi dan transformasi. Ketiga kegiatan tersebut berlangsung dalam satu organisasi dan dalam satu manajemen atau di bawah suatu perusahaan. Ya, biasanya untuk ketiga-tiga kegiatan ini, mulai dari kegiatan budidaya sudah paham ya, itu seperti menanam sampai dengan memanen. Lalu pengolahan. Pengolahan ini ya contohnya gabah dirubah menjadi beras. Lalu pemasaran dan distribusi. Pemasaran arti dijual. Distribusi artinya dijual dari satu tempat ke tempat lain. Bisa antar pulau, antar kota, antar provinsi, ataupun antar negara. Perkembangan lebih lanjut, beberapa perkebunan menerima hasil dari perkebunan rakyat sebagai perkebunan cluster atau perkebunan inti rakyat atau yang lain-lainnya. Di mana prinsip petani menghasilkan bahan baku. Ya, petani menghasilkan bahan baku artinya bahwa kalau petani kapas menghasilkan kapas. Kalau petani sawah menghasilkan gabah. Kalau petani kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit. Kalau petani kopi menghasilkan biji kopi. Kalau petani teh menghasilkan daun teh. Kalau petani cengkeh menghasilkan bunga cengkeh. Kalau petani pala menghasilkan biji pala dan pulpnya. Nah, demikian juga kalau peternak menghasilkan sapi. Ataupun perikanan menghasilkan produk-produk ikan segar, baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan budidaya. Selanjutnya perkembangan lain pada pertanian terjadi, yaitu terjadi pemisahan organisasi dan manajemen, yaitu di mana kegiatan budidaya dan produksi serta kegiatan pengolahan dan pemasaran itu terpisah. Karena begitu kompleks atau para petani atau perusahaan tani itu ingin melakukan fokus pada satu usaha tani sehingga lebih terarah. Nah, ada gambaran seperti perkembangan pabrik gula, di mana terjadi pemisahan antara manajemen produksi bahan baku tebu, ya, jadi perkebunan sendiri, serta manajemen pengolahan, di mana produksi tebu melalui tebu rakyat ataupun di samping perusahaan gula memproduksi sendiri melalui sewa tanah, terdapat beberapa juragan tebu atau pengusaha tebu sebagai pemasok tebu. Lalu pengolahan tebu menjadi gula dan pemasaran dan distribusi oleh perusahaan gula. Dalam hal perusahaan gula masih ikut mengorganisasi dan membina tebu rakyat serta memberi kredit usaha. Biasanya kalau hal ini terjadi, maka perusahaan gula tersebut dia merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ataupun swasta murni. Dalam hal ya ini masih yantar ya. Jadi ini adalah satu pabrik gula yang ada di Indonesia. Selanjutnya contoh berikutnya adalah perkembangan perkebunan teh, di mana perkebunan teh menerima produksi rakyat di samping tetap memproduksi daun teh dari perkebunan milik perusahaan itu sendiri. Nah, seperti halnya tadi pada perkebunan tebu. Daun teh ya, jadi daun teh itu dibeli dari rakyat dan diproses oleh pabrik teh. Contohnya di Jawa Barat ada pabrik teh tanpa kebun. Pabrik tersebut menerima teh rakyat ataupun dari perusahaan lain lalu melakukan proses serta melakukan pemasaran. Nah, kalau pemasaran ini biasanya mulai dari storage, package, sampai dengan distribusi, pemberian merek, ya, terus melakukan reklame atau promosi, sampai dengan produk itu sampai di tangan konsumen seperti kita. Atau perkebunan inti rakyat, sering disingkat dengan PIR,
di mana di luar Pulau Jawa, contohnya di Papua kita, perkebunan interaket ini cukup pesat. Di Manokwari itu dulu pernah oleh PT Perkebunan Nusantara 2, di mana dia sistemnya itu perkebunan interaket, di mana perkebunan besar melakukan pembinaan petani atau transmigran dalam budidaya tanaman perkebunan, kemudian hasilnya akan dibeli oleh perkebunan interaket. Walaupun perkebunan interaket sendiri memiliki kebun sendiri. Ya, jadi di sini perusahaan besar, biasanya kalau PTPN itu milik BUMN atau perusahaan swasta, mereka melakukan pengolahan dan pemasaran. Terus pabrik pengolahan pangan ya di negara-negara lain, contohnya bagaimana produksi bahan baku oleh petani dengan luasan lahan 50 sampai dengan 200 hektar, ya, mereka melakukan pengolahan dan pemasaran oleh industri pangan itu sendiri atau antar petani dan industri. Itu biasanya ada kontrak tentang jenis produk, standar kualitas, estimasi produksi, dan jadwal panen serta pemasok serta harga. Nah, di sini harus kita perhatikan bagaimana sistem alir pertanian di negara-negara maju. Nah, antara industri dan petani itu mereka sudah punya MOU atau perjanjian. Mulai dari jenis produknya apa, bahan produksinya apa, lalu mereka harus punya standar. Standar ini sangat penting. Karena itu kita harus bisa melakukan pembinaan terhadap petani-petani kita. Standar yang diinginkan oleh industri baik regional maupun nasional itu bagaimana? Nah, setelah standar itu terpenuhi, baru kita bisa mengestimasi biaya produksi. Dan kita harus membuat jadwal di mana produksi kita itu harus kontinu tepat dengan volume sesuai dengan pesanan. Kalau tidak sesuai, biasanya itu yang menyebabkan pertanian kita selama ini masih stagnan atau malah mengalami kemunduran. Nah, serta tadi standar harga harus itu disepakati oleh petani, produksi maupun perusahaan. Petani di sini dalam hal ini akan terjamin, ya. Jadi petani terjamin bahwa produk atau farmingnya, hasil pertaniannya, harvest dari hasil pertaniannya akan ada yang membeli. Yang penting tadi ada MOU dan standar-standar yang ditetapkan oleh pembeli itu harus dipenuhi oleh petani. Sedangkan industri pangan terjadi ada pasokan bahan baku dengan mutu dan jadwal yang sudah pasti. Ada berbagai macam definisi atau pengertian tentang industri pertanian. Nah, kita lihat beberapa, nanti bisa kalian melihat di web atau dari berbagai macam sumber. Banyak sekali definisi-definisi dari industri pertanian. Nah, ini adalah yang pertama adalah dari Sukartawi. Sukartawi ini menyampaikan pendapatnya bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti yang luas. Sedangkan Austin dan Brown berpendapat bahwa agroindustry is an enterprise that process material of plant and animal origin. Processing involves transportation and preservation through psychology of chemical alteration, storage, packaging, and distribution. Sedangkan Andriano berpendapat bahwa agroindustry is involving the interested activity of production, processing, transportation, storage, marketing, and distribution of specific agriculture production. Sedangkan Gumbira Said berpendapat bahwa agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut atau kegiatan dimaksud. Dengan demikian, agroindustri meliputi ya tadi ya. Jadi kita lihat dari definisi-definisi ini, maka
kita bisa menyimpulkan bahwa agroindustri itu meliputi satu, pengolahan hasil pertanian, industri peralatan dan mesin pertanian, serta industri jasa sektor pertanian. Jadi ada 3 variabel penting di situ. Agroindustri merupakan kegiatan atau salah satu dari subsistem agribisnis yang tadi kita sampaikan. Budiono sendiri berpendapat bahwa agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan satu dengan lainnya atau bersifat subsisten ekonomis dengan kegiatan industri yang berkembang di sekitar kegiatan pertanian sebagai intinya. Penekanan agroindustri adalah pada penggunaan teknologi, manajemen, termasuk manajemen sistem produksi yang modern. Ya, jadi kita lihat itu yang, sedangkan Departemen Pertanian sendiri memberikan definisi atau batasan tentang agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara atau intermediate product maupun produk akhir atau finished product. Termasuk di dalamnya adalah penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, industri biofarmaka, industri bioenergi, industri pengolahan hasil ikutan atau byproduct, serta industri agrowisata. Ya, jadi di sini lebih kompleks. Ya, setelah kita membaca definisi pengertian yang disampaikan oleh Departemen Pertanian ini, maka semua komponen industri itu mulai dari pengolahan makanan, minuman, industri biofarmaka, artinya bahwa bagaimana pemanfaatan bahan-bahan yang mengandung obat, ya, atau industri bioenergi, pengolahan dari minyak kelapa sawit menjadi biofuel, atau industri pengolahan hasil ikutan byproduct, contohnya pengolahan kotoran sapi menjadi biogas, atau agrowisata, di mana sudah berkembang sekarang industri agrowisata, di mana para pelancong bisa datang ke lokasi-lokasi agrowisata yang terdapat beraneka macam tanaman yang dapat dibeli, dipanen sendiri, dan sebagai hiburan, dan memiliki tarif ketika masuk dengan standar tertentu. Review Syahid Susanto berpendapat bahwa industri merupakan satu sistem yang mulai dari input proses dan output, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan, di mana prosesinya creation something value dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, melibatkan tenaga kerja atau labor, lalu orientation profit atau orientasi keuntungan harus ada di situ. Produk bisa berbentuk barang atau jasa. Jelas ya, kalau barang artinya barang yang bisa kita rasakan. Sedangkan jasa adalah kita menerima jasa. Contohnya industri pertanian jasa seperti menggunakan tenaga hewan, tenaga ternak untuk rekreasi, untuk menarik pedati, untuk mengolah pertanian dan lain sebagainya. Kata kunci agroindustri adalah, pertama, sebagai kegiatan proses transformasi dari given input menjadi desired output. Nah, saya berharap semua mahasiswa bisa mempelajari atau membuat tugas apa itu given input menjadi desired output. Saya harap semuanya bisa membuat tugasnya ditulis dengan tangan, dan nanti akan saya kirim link, nanti bisa dikumpul di link yang saya kirim sekaligus dengan post test. Ya, diperhatikan. Kalau tidak ada yang perhatikan berarti tidak mengikuti kuliah ini dengan baik. Bahan baku adalah komoditi pertanian. Ya, jadi kata-kata kunci yang perlu diingat ya tadi. Yang tadi sebagai kegiatan proses transformasi dari given input menjadi desired output. Lalu bahan baku adalah komoditi pertanian meliputi sumber daya alam dan produksi pertanian. Di mana produksi pertanian ini bisa tadi saya katakan tanaman, ternak, perikanan, hortikultural, kayu, mikrobiologi, dan sebagainya. Sebagai rangkaian kegiatan dalam satu sistem dari produksi bahan baku, proses pengolahan sampai dengan pemasaran dan distribusi. Terus yang keempat adalah memanfaatkan skill atau memanfaatkan keahlian tertentu. Oleh karena itu, industri pertanian modern harus melibatkan skill, tidak bisa tidak melibatkan skill atau keahlian.
di mana teknologi dan manajemen adalah merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan nilai tambah bagi industri pertanian. Lalu sebagai kegiatan ekonomi dengan orientasi profit atau kegiatan aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian yang orientasinya adalah keuntungan. Nah, kalau orientasinya tidak keuntungan, maka pertanian kita akan stagnan dan kita akan tertinggal jauh dengan negara-negara yang sekarang mulai bergerak untuk memajukan pertanian mereka secara modern dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi sampai dengan pemanfaatan artificial intelligence. Nah, ini adalah gambaran sebuah bagan yang memberikan gambaran bagaimana industri pertanian atau agroindustri, mulai dari input atau masukan sumber daya alam, sumber daya manusia, keahlian atau skill berupa teknologi, manajemen, pemanfaatan mesin, pengoperasian mesin, peralatan, serta infrastruktur lain, contohnya bangunan, jalan, dan yang paling penting adalah modal. Lalu di sini dilakukan proses atau konversi atau budidaya, produksi, pengolahan, dan distribusi. Outcome-nya adalah, atau output-nya, keluarannya adalah komoditi perdagangan berbasis bahan pertanian berupa pangan, sandang, dan papan. Nah, ini ada umpan balik untuk evaluasi proses. Kenapa? Perlu umpan balik agar semua produk itu memiliki standar yang tetap. Ya, kita punya standar SNI atau ISO dan lain sebagainya. Di mana standar-standar tersebut adalah bagaimana tentang pengamatan komoditi sumber dayanya, harga dan permintaan pasar, atau isu-isu sentral, isu lingkungan, isu keberlanjutan, ya, sustainability. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi ini adalah skema industri pertanian sebagai kegiatan proses konversi atau transformasi dari given input menjadi desired output. Nah, inilah satu gambaran bagaimana sekarang ini telah berkembang apa yang disebut dengan smart farming dengan memanfaatkan robot, drone, ya, image analysis, ya, di mana goalnya adalah produktivitas, mutu, efisiensi input, nilai ekonomi. Penggunaan IoT, artificial intelligence lainnya seperti remote sensing, ya, machine learning, modul sensor, dan lain-lain sebagainya. Ini sudah digunakan oleh negara-negara maju dan mereka memiliki produksi yang memiliki standar yang luar biasa dengan kontinuitas serta pengendalian hama yang sangat amat luar biasa. Dan kalau kita tidak memulai ini, maka kita akan menjadi negara konsumen. Sebuah negara apabila sudah menjadi negara konsumen, terutama bahan-bahan pertaniannya, maka mengindikasikan negara tersebut menuju ke suatu kehancuran. Oke, beberapa pengertian definisi tentang industri pertanian lagi, di mana rangkuman untuk pengertian industri pertanian, agroindustri atau industri pertanian disingkat dengan AI dan IP merupakan satu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, pengolahan, konservasi, preservasi dan konservasi transformasi serta distribusi dan pemasaran. Semua kegiatan tersebut dapat dalam satu organisasi dan manajemen atau bisa juga terpisah organisasinya. Tetapi ada hubungan kerja atau di mana ada timbal balik aktivitas dalam rangkaian satu sistem. Ada keterkaitan antara kegiatan produksi bahan baku, pasokan bahan baku, pemrosesan atau pemrosesan atau pengolahan dan pemasaran, sehingga ketiga kegiatan tersebut dipandang sebagai satu sistem. Ya, itu namanya sistem. Itu harus antara keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain yang tidak bisa terpisahkan. Sistem industri pertanian merupakan suatu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, budidaya, ya, bahan baku di sini berupa budidaya dan agronomi. Pengolahan, ya, di mana pengolahan adalah proses konservasi atau preservasi dan transformasi serta distribusi dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat berlangsung di bawah satu organisasi atau satu manajemen. Nah, secara garis besar kegiatan industri pertanian berupa pembenihan atau persiapan benih, ini biasanya on farm. Lalu ada budidaya tanaman produksi, ini juga on farm, artinya masih dalam lingkup wilayah pertanian. Lalu ada pasca panen juga on farm,
Ya, hasil panen ini biasanya on farm atau off farm karena biasanya dibeli langsung dipanen oleh para petani. Ya, sekarang kita lihat petani-petani tradisional kita juga sudah biasanya mereka yang menghasilkan, lalu produknya itu mereka jual masih ada dalam lahan, nanti dibeli oleh para tengkulak misalnya, seperti itu. Nah, lalu ada pengolahan dan pengemasan. Ya, pengolahan dan pengemasan atau penyimpanan, storage dan package ini sudah off farm. Lalu penyimpanan, storage, distribusi dan pemasaran ini juga sudah on farm. Kegiatan pembenihan dan budidaya tanaman produksi merupakan kegiatan serupa, yaitu dengan memasukkan masukan yang sama tapi dihasilkan produk yang berbeda. Pada benih dihasilkan pada benih ini jadi dihasil maaf, saya ulangi lagi. Kegiatan pembenihan dan budidaya tanaman produksi merupakan kegiatan serupa, yaitu dengan memasukkan yang sama tetapi dihasilkan produk berbeda. Pada benih dihasilkan benih, sedangkan pada budidaya tanaman dihasilkan produksi hasil pertanian. Jadi bisa dipahami ya, yang akan diproses lebih lanjut. Dalam pembahasan selanjutnya, kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan serupa sebagai kegiatan produksi budidaya tanaman, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Artinya kalau perusahaan pembenihan, dia menghasilkan benih, hasilnya adalah menjadi benih yang siap untuk dijual sebagai benih. Sedangkan petani membeli benih untuk ditanam dan menghasilkan produk bahan pertanian yang siap dipasarkan. Kegiatan pasca panen merupakan kegiatan selepas dipanen dengan minimum perlakuan dan tanpa perubahan yang berarti, yaitu antara lain pengeringan, jadi seperti kalau padi ya cuma pengeringan saja, atau kopi hanya dikupas lalu difermentasi, jemur. Demikian juga dengan coklat, serta dilakukan sortir atau sortasi, pengupasan, penepungan atau dihancurkan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah umur simpan dari produk pertanian tersebut tanpa mengalami perubahan-perubahan yang signifikan berupa perubahan dalam bentuk maupun komposisi bahan tersebut. Ya, contohnya kalau produksi coklat, ini masih tahap coklat, belum menjadi susu ya, susu coklat atau menjadi coklat batangan dan lain sebagainya. Produksi daging belum berubah menjadi dendeng, belum berubah menjadi sate, belum berubah menjadi bakso dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan pengolahan merupakan kegiatan yang merubah sifat hasil pertanian menjadi produk lain, yaitu antara lain melakukan proses-proses fisika seperti memasak, merebus, melakukan pengentalan seperti susu, kental manis dan sebagainya, atau disebut melakukan kegiatan konversi, merubah atau transformasi. Antara lain bahan mentah sudah berubah menjadi bahan matang. Bahan yang tadinya hambar berubah menjadi manis, asin, gurih. Buah nanas berubah menjadi nanas kaleng atau menjadi permen bernanas. Tebu berubah menjadi gula dan sebagainya. Pemahaman dan batas pasca panen dan pengolahan memang tidak terlalu tegas dalam berbagai macam hal. Contohnya mengupas kulit gabah atau menyosok sering sebagai pasca panen, tetapi mengupas kulit nanas dalam industri pengalengan merupakan suatu kegiatan pengolahan. Nah, bisa dipahami ya itu perbedaannya. Berdasarkan itu, dalam pembahasan selanjutnya, kedua kegiatan pasca panen dan pengolahan ini dikelompokkan menjadi kegiatan proses atau pengolahan yang meliputi preservasi, konservasi, dan transformasi konversi. Dengan demikian, maka industri pertanian perkebunan sebagai sistem dapat dipisahkan menjadi 3 subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain, yaitu pertama, subsistem produksi budidaya tanaman, yaitu kegiatan mengkonversi atau memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan mentah hasil pertanian. Kegiatan di sini meliputi kegiatan persiapan lahan, penanaman sampai dengan pemungutan hasil atau pemanenan. Lalu subsistem pengolahan itu merupakan kegiatan untuk mempreservasi atau mengkonversi dan mentransformasi hasil pertanian
Hasil dari subsidi ini meliputi pencucian ya, sortir, pengemasan, pemotongan, dan seterusnya sampai pemasakan dan pengemasan. Lalu subsistem pemasaran dan distribusi itu merupakan kegiatan untuk membawa produk olahan sampai ke pasar atau konsumen sebagai komoditi perdagangan. Kegiatan ya, jadi kegiatan ini meliputi penyimpanan atau storage, transportasi dan distribusi ke apakah retailer atau grosir. Sistem industri pertanian di atas mengadopsi sistem industri perkebunan yang ada di Indonesia, contohnya pabrik gula, pabrik teh, kelapa sawit. Sistem industri pertanian tersebut mungkin hanya dapat diterapkan pada industri makanan besar, ya, atau perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Nestle, Ultra Jaya dan sebagainya, di mana semua perusahaan besar di Indonesia ini adalah milik asing. Hampir belum ada pribumi yang memiliki perusahaan besar. Ini adalah tantangan bagi orang Indonesia. Ya, kalau ini terus berjalan maka kita akan secara suka atau tidak suka kita akan dijajah oleh perusahaan-perusahaan asing atau oligarki asing. Namun mereka lebih menggunakan pasokan bahan baku impor. Ya, seperti gandum, konsentrat jus, susu kering dan sebagainya. Nah, ini pabrik di Indonesia tapi mereka juga biasanya memanfaatkan bahan-bahan dari luar. Ada usaha industri makanan besar. Ya, di mana mereka itu harus memiliki tanggung jawab sosial untuk membina petani agar menjadi supplier bahan baku. Ya, contohnya misalnya perusahaan seperti Indofood harus membeli bawang dari petani Indonesia. Nestle harus membeli lombok, cabai, bawang dari Indonesia. Nah, kedelai hitam harus dari petani Indonesia. Garuda harus membeli kacang dari petani Indonesia misalnya. Kalau dari luar maka ini kita sudah ini lagi. Namun setiap musim panen selalu memberikan lombok harga yang biasanya pada musim-musim tertentu itu menjadi lonjakan produksi yang tinggi sehingga harga pertanian itu menjadi anjlok. Nah, ini mengancam para petani kita. Petani bawang bisa merugi, petani cabai merugi, petani jeruk bisa bangkrut, ya, ataupun peternak ayam karena tadi dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Belum lama diberikan petani ya yang terjadi pada petani Kulon Progo harus menghentikan kontrak penjualan lombok dengan Nestle karena tidak bisa memenuhi standar kualitas. Nah, ini juga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan karena tidak ada pembinaan dari perusahaan-perusahaan besar. Agaknya petani-petani kita akan mengalami sulit melakukan penyaluran produk hasil panennya ke industri besar yang lebih terpenuhi. Apalagi kalau standar-standar mereka itu tidak terpenuhi dan ada negara lain yang memiliki standar itu. Mereka akan membeli dari negara lain. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Belajar dari Ultra Jaya, mereka berhasil membina peternak susu di Pengalengan sebagai pemasok utama susu segar. Nah, di mana kita akan memposisikan diri dalam sistem industri pertanian. Jadi, ini bagaimana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para mahasiswa. Di mana kita akan memposisikan diri kita dalam sistem industri pertanian? Kita punya potensi dalam TSAP, dalam DEMPP, dan dalam TPPP. 3 aspek utama dalam industri pertanian. Kita bisa menerapkan keilmuan ya, TEP dalam aspek produksi budidaya dan proses pengolahan dan mungkin memahami pemasaran. Bagaimana kalau kita menangani subsistem produksi dan subsistem pengolahan di tingkat petani kecil, usaha industri menengah, yaitu pada usaha kecil menengah atau UKM dan IPKM. Bagaimana kalau sasaran TEP dalam aplikasi prinsip keteknikan adalah sistem industri pertanian berbasis pertanian rakyat, UKM dan IPM. Nah, ini saudara-saudara tugas lagi, tolong dicari apa itu TSAP, DEMP ya, jadi DAMP, ada apa itu TPP. Dicari nanti akan keluar di postes. Perlu diperhatikan lagi bahwa hasil-hasil panen tanpa sentuhan teknologi atau teknologi pasca panen atau praolah akan sulit bersaing di pasar baik regional internasional. Apalagi ada saingan produk impor yang bahannya serupa. Saat ini banyak terdapat industri kecil di pedesaan yang bergerak dalam bidang industri pertanian dengan teknologi yang sederhana, malah tanpa teknologi. Ini adalah tantangan. Perlu adanya pemberdayaan usaha kecil menengah, industri pertanian kecil menengah atau
IPKM agar dapat menangani hasil pertanian rakyat pada saat panen itu berlimpah atau merosot. Hubungan petani, produsen dengan UKM perlu dikembangkan sebagai sistem industri pertanian berbasis pertanian rakyat, ya, dan UKM IPKM. Ini adalah satu gambaran bagaimana industri pertanian berbasis pertanian rakyat, ya. Nah, bisa dipelajari sendiri. Kita lihat bahwa industri ini tidak bisa terlepas dari sumber daya alam, sumber daya manusia, skill atau keahlian, dan modal. Lalu masuk ke kelompok tani atau petani. Nah, di sini apakah dia itu wisata agro atau pendidikan industri pertanian? Di sini yang dimasukkan adalah bahan baku. Bahan baku ini akan menjadi industri bahan besar, menghasilkan produk olahan, pemasaran dan distribusi, lalu komoditi perdagangan, lalu sampai ke konsumen atau pasar. Atau juga bisa industri pertanian antara, ini produk perolahan bisa langsung masuk ke konsumen, atau industri jasa boga atau rumah makan, ya langsung masuk ke jasa pelayanan, masuk ke konsumen. Nah, di sini juga tidak bisa terlepas dari industri logam, mesin dan peralatan industri atau teknologi di sini, ya, untuk bahan baku ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sistem petani UKM perlu didukung oleh industri logam dan mesin dalam menghasilkan mekanisasi pertanian atau bahan-bahan alat-alat. Karena pacul harus terbuat dari besi yang kuat tahan. Perlu juga kajian pengembangan pertanian sebagai pusat wisata agro atau sebagai sarana pendidikan budidaya pertanian dan industri pertanian. Perguruan tinggi memiliki peran dalam pengembangan dan pelatihan skill keahlian, yaitu teknologi, manajemen, sistem peralatan, dan sebagainya, melalui inkubator industri dan bisnis pertanian. Kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi keuangan, bank, pembina pertanian usaha kecil menengah atau IPKM yang sering disebut dengan, ya, kepanjangannya adalah industri pertanian kecil menengah. Nah, inilah juga suatu gambaran atau sebuah yang menggambarkan pelatihan dan pembinaan sistem industri pertanian berbasis pertanian rakyat. Ya, bisa dilihat. Nah, tadi seperti tadi, ya. Nah, di sini sudah ada kerjasama pembinaan industri pertanian. Di sini pemerintah sudah mengambil peran, lembaga keuangan seperti bank, koperasi. Lalu kajian sistem industri pertanian rakyat harus di bagian yang ini sebelum sampai ke industri makanan besar atau sampai ke produksi praolahan atau sampai dengan konsumen. Nah, ini harus diperhatikan. Sistem industri pertanian berbasis pertanian rakyat atau OKM, industri pertanian dibina dalam penerapan teknologi pasca panen atau pengolahan minimal atau praolah hasil pertanian agar mempunyai umur simpan atau storage yang cukup panjang agar memiliki kualitas ketika sampai di konsumen. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, terutama TPHP, dalam hal proses teknologi pangan serta dengan TIP dalam manajemen dan perancangan industri berbasis pertanian. Mungkin perlu kerjasama dengan fakultas pertanian, misalnya perikanan, peternakan, dalam penerapan teknologi budidaya hayati. Kesimpulan terakhir dapat kita simpulkan bahwa industri pertanian merupakan suatu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, pengolahan serta pemasaran dan distribusi sebagai rangkaian aktivitas dalam suatu sistem. Petani dan industri kecil, ya, industri kecil menengah atau UKM, IPKM perlu dikembangkan sebagai sistem industri pertanian berbasis pertanian rakyat. Nah, yang ketiga, TEP dengan potensi dalam TSAP dan DMP dan TPP memiliki tugas membina sistem industri pertanian dalam aplikasi prinsip keteknikan pada aspek produksi, budidaya, pasokan bahan baku, dan proses pengolahan dan pemasaran, serta bekerjasama dengan TPHP, TIP, serta perguruan tinggi.
itulah beberapa gambaran singkat tentang pengantar ilmu pertanian. Semoga masih dapat memahami. Bila ada yang mau bertanya, silakan sampaikan ke WA grup. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan mudah putus asa. Sampai jumpa.